Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Yesus mengajar kita dengan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ia berkata, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Dan meskipun biji itu paling kecil dari segala jenis benih, namun apabila tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran lain dan menjadi pohon, sehingga burung-burung datang bersarang di cabang-cabangnya. Saudara-saudari, perumpamaan ini mengungkapkan kebenaran rohani yang luar biasa, yakni kerajaan Allah hadir dan bertumbuh dari hal-hal yang tampaknya kecil dan sederhana. Yesus tidak menyamakan kerajaan surga dengan sesuatu yang megah atau spektakuler, melainkan dengan biji kecil dan ragi yang tersembunyi. Dan inilah rahasia kasih Allah. Kasih-Nya bekerja dalam kesederhanaan, dalam keseharian, dalam hal-hal yang kerap kita anggap sepele. Renungan kita hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap detik kehidupan kita, dari saat kita membuka mata di pagi hari, hingga kita terpejam di malam hari. Kehadirannya tidak selalu tampak dalam mujizat besar, tetapi seringkali nyata dalam tindakan kasih yang kecil namun tulus. Saudara-saudari, mendengarkan dengan sabar orang yang sedang gundah, bermain catur bersama seorang nenek yang merasa kesepian, mungkin bagi dunia ini bukanlah tindakan besar, tetapi bagi hati yang menerimanya, itu bisa menjadi penghiburan terakhir, pelukan kasih yang menyelamatkan, atau bahkan tanda nyata dari kehadiran Tuhan. Seorang cucu menceritakan bagaimana permainan catur dengan neneknya menjadi momen kasih yang sederhana namun sangat berharga. Mungkin ia berpikir ia bisa melakukan lebih banyak, tapi Tuhan bekerja juga melalui saat itu. Permainan itu menjadi biji sesawi kasih yang menumbuhkan damai dan kebahagiaan dalam hati sang nenek di hari-hari terakhirnya. Saudara-saudari, setiap hari adalah ladang tempat kita menaburkan benih kasih. Kita tidak selalu melihat hasilnya segera. Kita mungkin bertanya, apakah senyumku, doaku, pelukanku berarti? Tapi ingatlah, seperti biji sesawi, kasih yang kita tanam dengan tulus akan bertumbuh di waktu Tuhan. Mungkin tidak terlihat oleh mata kita, tapi dirasakan di hati mereka yang menerimanya, bahkan di keabadian. Yesus memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal besar menurut ukuran dunia, melainkan untuk melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Itulah bagaimana kerajaan Allah tumbuh secara diam-diam dalam kasih, pengharapan, dan kesetiaan sehari-hari. Marilah hari ini kita mohon agar kita tidak melewatkan momen-momen kecil yang bisa menjadi ladang kasih Allah. Marilah kita menjadi ragi dan benih kecil itu yang menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu